Bila mari bacakan kembali. Pada saat itu pun aku. Pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu pun, pada saat itu aku pun serta. Maksudnya ada dalam daftar itu. Saudara-saudara, saya ingin mengulas kembali beberapa hal terkait dengan satu sosok yang memang menjadi figur seluruh perempuan di Katolik. Itu menjadi sosok perempuan utama, yaitu Bunda Maria. Kita hanya mengenalnya sebagai Maria. Dan di Katolik mereka memberikan penghargaan yang tinggi. Mengapa Katolik memberikan penghargaan yang tinggi? Karena pada awal pertumbuhan kekristenan dulu ada satu kelompok gereja, termasuk gereja Nasrani yang ada di Arab. Itu mereka memberikan penghargaan yang sangat tinggi tentang perempuan. Kisahnya itu diulas, bagaimana perjuangannya, pergumulannya diulas. Nah, cuma kesalahan fatal dari kelompok Nasrani bukan cuma memberikan penghargaan tinggi, tapi menjadikan Maria Tuhan. Dan itu bisa dilacak dalam kritik Nabi Muhammad kepada orang Kristen Nasrani, yaitu Tritunggal. Keyakinan mereka akan Tritunggal berbeda dengan kita. Tritunggalnya mereka itu adalah Allah, Isa, dan Maryam, ya, yaitu Bapa, Putra, dan Maryam. Dari mana ceritanya sampai ada Maryam? Rupanya mereka lagi memproses sebuah dogma baru karena kecintaannya kepada Maryam. Itu cuma kebablasan. Katolik tidak sampai menuhankan, hanya menghormati tinggi bahwa dia adalah Buddha yang punya peran yang luar biasa dalam sejarah keselamatan. Tentu walaupun kita tidak seperti Katolik juga memberikan penghargaan. Saya akan menguraikan beberapa hal terkait dengan perjuangan Maria dan kesediaannya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, kesediaannya. Jadi ketika dia menyadari bahwa Tuhan memakai dia, walaupun pertama itu dia saksi, bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak laki-laki sementara saya belum menikah? Tapi malaikat mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di situ dia merendahkan diri dan dia menerima. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Aku ini hambamu, jadilah kepadaku menurut perkataan. Dan dia setia. Ya, dia setia tidak paruh waktu, terus menerus dalam segala perjalanan sampai kematian Yesus Kristus. Dia setia. Siapa ibu yang tidak prihatin melihat anaknya itu disiksa, ini sudah dicambuk bahkan disalib, tapi dia setia mendampingi anaknya karena dia tahu bahwa proses ini bukan proses manusia belaka, ini jalan Tuhan yang dipikul oleh anaknya sendiri. Itu pertama, dia setia. Yang kedua, dia selalu sadar diri karena pada waktu dia sudah pada waktu Yesus sudah dewasa bahkan sudah melayani, lalu jemaat ataupun orang-orang kagum dan berkata, siapakah yang menyusui anak ini sampai dia begitu luar biasa? Tapi dia tidak jumawa, dia tetap menjadi orang biasa, tidak tampil di depan. Dulu saya dengar waktu di Meko, masih ingat cerita Meko? Berapa 10 tahun lebih yang lalu ada anak yang punya keistimewaan, namanya Selvi Punde. Dia bisa mengobati orang yang lumpuh bisa jalan. Kan kami sendiri, saya dengan Mama Putih pergi tengah malam hanya untuk melihat. Wah, bagaimana mungkin orang yang apa itu, kalau bahasa kosongnya orang yang lumpuh itu pinggu apa namanya itu? Bukan pinggu kan ya? Pinggu ini tempat makan ya. Apa namanya? Apa itu dia? Hah? Bungku. Bungku ya. Pinggu itu Markus itu orang lumpuh, bahasa kami adalah pungku. Cuma saya salah sebut pinggu. Pungku dengan pinggu jauh mengenai berbeda. Pinggu itu apa, daun yang dianyam untuk tempat sayur dulu ya. Pungku ya itu. Oke. Jadi saya pergi ke sana, tapi setelah berbulan-bulan popularitas saya merosot. Padahal waktu itu
banyak sekali orang datang dari Makassar, dari Toraja yang paling banyak. Orang lumpuh di bawah. Kemudian siapa yang sudah disembuhkan tidak boleh bawa tongkat, tidak boleh bawa kursi roda, tidak boleh bawa tangguh. Makanya di samping rumahnya itu tangguh kursi roda tinggi sekali disusun. Ya, begitu juga tongkat-tongkat. Dan di sebelah rumahnya ada tempat sholat bagi yang muslim yang datang. Ya kan? Yang muslim itu yang datang. Jadi sudah dipesan kalau yang muslim ibadahnya di situ, sembahyangnya di situ. Tapi kalau sudah nyanyi malam, Allah puasa melakukan bergabung dan ikut nyanyi. Allah puasa melakukan. Jadi pada waktu lagu satu itu lagu saja dinyanyikan siang dan malam. Allah puasa itu diulang-ulang. Tapi pada waktu bapak yang punggu tadi, yang lumpuh tadi, disuruh berdiri Pak. Berdiri Pak. Pelan-pelan dia berdiri dan itu bagi saya mustahil. Ya kan? Maka malam itu saya bilang sama Mama Butet, yang penting itu udah lihat. Tadinya kami Thomas ya, tidak melihat, tidak percaya. Setelah melihat baru percaya. Naik motor dari Gentena, Siuli, tidak jatuh di jurang. Jalan ke waktu itu susah begitu ya. Lama-kelamaan popularitasnya hilang. Setelah kami dengar, ternyata ibunya yang ambil peranan. Ibunya yang ambil peranan, sekarang ibunya yang lebih berapi-api. Ya kan? Mulai berapi-api. Yang tadinya ibunya tidak punya peranan, hanya Selvi yang melakukan pelayanannya, termasuk juga tindakan penyembuhan. Sekarang ibunya berapi-api di mimbar. Ya kan? Mulailah dia kritik, kamu orang kampung yang kelakuannya ABC, kamu jangan begini, jangan merokok, jangan minum, kamu yang menghakimi. Mulailah kita sampai hari ini. Itu artinya ibunya mencuri kemuliaan yang sebenarnya itu untuk anaknya. Maria atau Maria dalam versi kita ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan, walaupun ada yang mengatakan luar biasa ibu yang menyusui anak yang hebat ini. Jadi Bapak Ibu, biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan adanya. Yang ketiga, Ibu Maria itu punya motivasi yang jelas, hanya untuk melaksanakan amanat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pakai cara dunia ya untuk menyelenggarakan langkah-langkah pelayanan kita, hanya dalam pelayanan seperti ini saja. Mau dibilang begitu, mau dibilang begini, tetaplah pelayanan, karena Tuhan punya pelayanan ini bukan kita. Ketika kita pakai cara dunia, itu sudah bukan cara Tuhan, sudah bukan cara pelayanan. Selanjutnya, saudara-saudara, menghargai setiap hal yang dilakukan dalam pelayanan. Dalam pelayanan ini tidak ada hal kecil, semua sama, kecil besar semua sama di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan ini sama nilainya dengan yang dilakukan Leo, bahkan Leo lebih berat, ya kan? Kalau kita salah ngomong misalnya ya, misalnya kita bilang, oh yang naik di atas pohon ara ketika Yesus lewat itu Petrus, ya kan? Itu Petrus, ya kan? Makanya ada guru sekolah minggu, Pak itu bukan Petrus, ya kan? Tunggu dulu. Makanya Yesus berkata, Petrus turun dari situ, itu bukan tempat, itu tempatnya Sakeus, ya kan? Bisa ngeres begitu ya kalau berbeda. Coba lagi, kita bisa ngeres. Saya bisa minta maaf yang tadi saya sebutkan salah. Itu bisa, mereka kan bisa. Teng-teng-teng misalnya lagu apa? Pak Braya, ya kan? Melayani lebih sungguh. Musiknya tepat dan dari. Baru Pak Braya bilang, atau dia bilang, aduh minta maaf salah ya. Gak mungkin. Dan itu fatal, ya kan? Makanya saya sangat respect kepada mereka dengan segala kemampuan untuk mengiringi kita. Kalau kita yang ngomong masih bisa. Jadi apa yang saya lakukan itu nilainya sama, ya nilainya sama. Cuma perbedaan adalah jabatan. Kami dengan Indian bisa menyelenggarakan sakramen yang Bapak Ibu mungkin belum diperkenankan, ya sesuai aturan gereja. Jadi lakukan, jangan anggap itu kecil, cuma jadi provokator ya. Luar biasa Agnes dengan Ibu Lia itu, oh ya selamat ulang tahun ya buat anak Farel ya. Anak Farel mana tadi cakep sekali dia ya. Si Audi ada datang,
ini Tom and Jerry, si Audi dengan Farel ya, pokoknya mereka dua main